Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Cegah Politik Uang bersama saya Pusu Siregar dan juga kedua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bang Fernandes Maurisia selaku pengamat pemilu dan juga Yunda Leka Yunitasari dari Bawaslu Kota Bengkulu. Baik, di segmen ini saya ingin ke Bang Nandes nih Bang. Karena untuk membuktikan sesuatu tindakan kejahatan dalam hal ini pidana tentu harus dibuktikan seterang-terangnya kan Bang. Nah, jika melihat fenomena politik uang hari ini, Bang, melalui instrumen hukum yang adalah Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu, di sana kan disebutkan bahwa pemberian imbalan secara imaterial ataupun material, uang ataupun sesuatu hal yang dapat dinilai dengan uang. Nah ini kalau kita berandai-andai nih Bang, anggaplah sudah nyata di depan mata terdapat pemberian sejumlah uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Tapi kan harus dibuktikan juga Bang, mens reanya, ada niat jahatnya di sana. Nah ini kan sulit sekali sebenarnya dibuktikan Bang, karena tinggal dihadirkan saja. Ketika dihadirkan, oh niatnya bukan untuk, ini uang bukan untuk memilih saya, tapi ini uang bantuan atau sembako diberikan ini bukan untuk memilih saya, tapi untuk ya sekedar bantuan saja. Ini kan sebuah problematika lanjutan. Pandangan Abang seperti apa Bang? Ya makanya kalau saya bilang karena bicara pemilu ini adalah bicara ruang politik, maka memang kemudian mekanisme yang harus dilakukan itu bukan mekanisme penegakan hukum secara ansih. Jadi memang penegakannya, kalau saya boleh bicara, pendekatan hukumnya pidana politik, kira-kira kan seperti itu. Kalau pakai penegakan hukum ANSI, apalagi dalam konteks ketentuan pidana, nah kemudian ini kan jadi persoalan. Misalnya debatable-nya kemudian bagaimana membuktikan masing-masing unsur kalau dalam konteks hukum pidana, kan gitu. Nah ini jadi soal, karena secara terpenuhi. Iya, dalam pidana kan kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kemudian dia harus dinyatakan tidak terbukti. Nah ini kan jadi soal. Misalnya perbuatannya ada, orangnya terpengaruh, kemudian misalnya gara-gara unsurnya, kan kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu jelas tuh, hanya yang disebutkan kan terbatas. Pelaksana, tim kampanye. Nah bagaimana kemudian kalau misalnya ada orang yang nyata-nyata kita tahu selama ini melakukan kampanye untuk orang lain tersebut, tapi ternyata dia tidak masuk dalam konteks pelaksanaan. Nah ini bagaimana? Nah padahal kan sebenarnya kalau menggunakan pendekatan tadi hukum pidana ANSI maka akan kesulitan. Maka kemudian memang uangnya dalam perspektif, dalam konteks perbaikan ke depan memang mendorong, karena memang pemilu ini ruang politik, maka kemudian memang harus pendekatannya secara hukum politik, kayak seperti itu. Bagaimana? Ya jadi bukan melihat lagi dalam konteks pidananya, dalam konteks pidana, hukum pidana, tapi dalam konteks pidana politik. Kira-kira sama seperti melihat dalam perspektifnya kalau dalam konteks pidana itu seperti makar. Makar itu kan tidak perlu harus melakukan bentuk makar, dia sudah bisa dipidana. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi memang spektrumnya harus lebih luas dan melihatnya juga memang harus lebih luas. Kalau kita ingin bicara perbaikan demokrasi, perbaikan negara, kira-kira seperti itu. Tapi ini terkadang jadi buah simalakama juga nih Bang, karena ketika dia diberikan keleluasaan untuk dikategorikan sebagai pidana politik kata Abang tadi, malah kadang-kadang jadi sebagai bumerang juga Bang, karena alat untuk memidanakan orang lain jadinya. Kalau tadi misalkan kita, dalam konteks di Undang-Undang 7 ini hanya tim kampanye, peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu yang dapat dipidana terhadap pidana di Undang-Undang 7 ini. Kalau orang lain juga itu dapat dipidanakan dengan undang-undang ini, maka tentu akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang-ruang ini, Bang. Betul. Nah, kemungkinan apa itu, Bang? Kemungkinan akan terjadi. Tapi kan tentulah harus kita pahami juga. Saya meyakini tidak ada juga orang yang mau kemudian mengganggu orang lain sepanjang dia tidak punya kepentingan terhadap persoalan itu. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya itu kan, jadi pandangan saya tadi, sekali lagi saya mohon maaf, pandangan saya, itu kan menurut saya adalah ketakutan-ketakutan kita. Tapi dalam konteks rangka memperbaiki, makanya kemudian ini kan juga kita membentuk karakter kelompok masyarakat kita, sehingga kemudian memang peserta pemilu, kita bentuk bagaimana kemudian dia harus kita jaga supaya dia kemudian tidak melakukan proses upaya money politik atau politik uang kepada pemilih. Pemilih pun kemudian sadar ada konsekuensi, kira-kira gitu. Kalau kemudian ada orang lain yang kemudian kita kategorikan seolah-olah mengklaim, nah tentu kan kemudian dia juga punya konsekuensi pidana dalam konteks berdiri sendiri. Nah ini mungkin menurut saya dalam konteks rangka perbaikan, ya mungkin 1-2 tentu akan sama-sama
apa bahasanya belum tentu 100% sempurna, tapi mudah-mudahan di beberapa kali pemilu kan ketika ini sudah terbentuk, karena tugas kita itu adalah mengatur, mudah-mudahan akan jadi lebih baik ya, seperti itu. Karena memang cukup rumit Bang Iya, mempromosikan betul. sistem hukum yang diterapkan di kontestasi pemilu yang sangat rumit ini. Saya ingin ke Yunda Leka nih. Yunda, bagaimana menyikapi ini Yunda? Karena memang cukup sulit sekali dalam hal pembuktiannya. Bawaslu juga mungkin mengalami kesulitan juga dalam membuktikan politik uang yang bahkan seringkali benar-benar nyata di lapangan itu dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti apa Yunda? Tentunya dalam melakukan penindakan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dan itu kita coba untuk bisa selalu melakukan sesuai dengan mekanismenya. Ada tahap-tahapan yang harus dilakukan, kita lakukan walaupun pada akhirnya endingnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi tetap itu diupayakan, tetap selalu dilakukan tahapan-tahapan itu sesuai dengan regulasi yang ada, karena Bawaslu kan bekerja sesuai dengan regulasinya. Kita tidak boleh, walaupun dalam hati itu ingin sekali melakukan itu, kan kita tidak bisa keluar dari regulasi itu. Oke, kalau sederhana seperti ini, misalnya ada masyarakat kita yang melihat mungkin atau merasakan di sekitarnya, pelaku tetangganya, wah ini diberikan uang dan dijanjikan sejumlah imbalan untuk memilih salah satu calon legislatif katakanlah. Nah, dia melaporkan ke Bawaslu, lalu apa mekanisme yang dijalankan Pak Yunda? Ya, untuk selaporan tentunya harus diterima. Bawaslu itu tidak boleh menolak laporan. Apapun laporan harus diterima dan dilakukan proses kajian dan juga dilakukan penelusuran dan juga untuk menyatakan bahwa laporan itu sesuai dengan material atau tidaknya, itu juga dilakukan kajian awal, kajian hukumnya. Ketika sudah dirasa cukup, itu akan diregistrasi, dan untuk pidana kita tentunya ada sentra Gakumdu yang untuk bisa melakukan proses selanjutnya setelah proses awal yang dilakukan oleh Bawaslu. Artinya ini diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan kejaksaan ataukah Bawaslu juga mengawal ini sampai kita bersama-sama karena prosesnya ini kita bersama-sama untuk melakukan, karena ada proses penyelidikan dan sebagainya, itu kan yang lebih paham itu Pak Kejaksaan dan kepolisian ya. Jadi secara bersama-sama tetap mendiskusikannya bersama-sama dan keputusan yang diambil pun berdasarkan keputusan hasil diskusi bersama. Sejauh ini sudah ada Yun yang masuk proses sampai di pidana? Sudah ada satu pidana pemilu? Masih dugaan. Oh, dugaan masih. Artinya prosesnya masih berjalan ya? Masih. Okay. Artinya faktanya kan memang di tengah-tengah masyarakat ada, namun pelaporan itu kan tidak banyak diterima oleh Bawaslu. Ya, kebanyakan tidak berani, dan juga terkadang takut ketika nanti melapor terjadi apa-apa dan sebagainya. Itu yang jadi kendala utamanya, dan sedikit sekali orang-orang yang berani untuk bisa melaporkan kegiatan itu. Dan itu juga yang harus kita sosialisasi dan kita edukasikan kepada masyarakat. Iya, benar. Di Bengkulu ya Yunda ya. Baik, kita akan bahas lebih mendalam lagi di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.